Wis telu nyong. Wis telu. Jenenge ndok bulus. Rasane mriki. Ah. Nang kopi. Ndok bulus. Matuk. Wis tinggi. Men wis men ora ketok. Mong sayang iki mejane nang kono, Jan. Nang kene kan kopine penak posisi nang kene cekset ngono lah. Lah aku nyong Jadi, seneni anake. pengembangan iki keselai. Maksudnya ngobrol ngene. Anjir. Kopine lho kok gampang iki kan angel anjir. Nah, wis. Kuwi sing liyane. Pada saat SMA, Mas. Jari ini nganu ya, termasuk salah satu siswa teladan yang menjadi pusat perhatian cerita zaman SMA. Coba dilanjutkan dulu. Masalahnya saya sering dijebak orang, bar dijunjung-junjung, baru dibanting. Itu sering. Ora Jadi dikatakan siswa teladan, siswa anu itu ternyata teladan nanggon opo ngono ki ora genah. Siswa yang menjadi pusat perhatian bagi guru-gurunya. Ya waktu sekolah. Yo ngaku wae lah, maksudnya cerita wae. Yo ngaku. Masalah masa lalu itu kok. Jadi waktu sekolah dulu memang mulai kelas 1 itu saya mulai mengawali semua dengan baik. Wah. Dalam arti sampai jadi asisten guru biologi waktu itu. Halo yo seksi yo. Seksi ya. Bagus itu buwur Nek itu dulu. salah ngomong ya. Buwur itu sampai dulu karena kebetulan kakak saya pernah jadi murid kesayangan Buwur, Mas Ipin itu. Yeah. Nah, ketika tahu saya adiknya Mas Ipin, nah saya juga diposisikan seperti itu. Nah, begitu sayangnya dengan saya, sering ngasih tugas kalau mau masuk ke lab, anu ya ditotose, dianu itu ke saya. Mungkin wujud sayangnya dia seperti itu, terus saya disuruh masuk dulu, nata ke alat dan lain-lain. Tapi berjalannya waktu, ketika saya melihat kakak saya itu yang sudah lulus pengen kuliah, rasanya kok wong tua ki rekoso gitu loh. Rekoso dalam hal leng golek sangu untuk kuliah dan lain-lain kok kaya abot banget. Nah, akhirnya saya berpikir, lah jujur saja semangat sekolahnya saya mulai hilang. Saya malah lebih fokus ngoyak pramukane. Sampai guru-guru nganggep bocah ki mlebu sekolah ki niate mung arep pramuka tok apa piye gitu. Saya dianggap seperti itu. Karena disitulah mulai hilaf. Wis hilaf kok men wis pramuka tok. Kadang-kadang saya berpikir wis sing penting iso pramuka ngemben iso golek duit mes ora gitu. Saya berpikir seperti itu lah. Sampai termasuk pelajaran saya ngikuti juga kaya wong ngalah ora. Jadi kalau saya paling sering itu disetrap sama guru sosiologi waktu itu, Pak Didi. Karena dia paling teliti ketika memeriksa catatan siswa. Iya. Karena jujur saja, saya begitu sayangnya saya dengan orang tua, saya tidak pernah minta uang untuk beli buku. Jadi buku 1 buah buku tulis itu bisa untuk 1 tahun. Nek Tas juga kadang-kadang tidak saya bawa pulang. Itu karena jiwa sosial saya. iya. Saya tidak mau menu-menuin hijab waktu itu. Oh, gitu. Jadi bawa tas dan ngesek-sek hijab. Tas itu tak tinggal di sekolah, sama buku saya kadang-kadang cuma tak bawa di kantong. Tuh. Semoga tidak dicontoh oleh adik-adik yang sekarang. Lo sekarang kan bawanya laptop. Nah, laptop ora mungkin lho mbok nek kantong, Mas. Nah, nek zaman laptop itu saya wis ora payu sekolah. Nah iya, sidik-sidik Google, sidik-sidik Google. Ora laptop ya. HP malah HP saiki. sekarang. Lah saiki ujian wae kon nonton HP. Makanya Iya, kasihan sekarang bakul buku ngeluntrung itu ya gara-gara. Tapi ora apa-apa. Sejalan. Bukune orang menggunakan buku kan berarti banyak pohon-pohon yang tidak ditebang toh. Nah, sisi positif. Wis. Ora usah cerita mbiyen wae priye. Lah lebar kowe ceritane prige. Nek pas ulangan kowe lho, bijine ke pira ngono tok wis. Pas ulangan aja guyu, Gus. Ora iki tak kon Itu nyekseni. masalah konco sekelas saya. Ora tak kon nyekseni. Yo ngerti ketua OSIS yo. Ya.
Jadi waktu ulangan dulu saya hanya mengandalkan bismillah. Oh iya, Saya mengandalkan bismillah sama belas kasihan teman-teman. ya. Itu. Jadi biasalah kita tetap sebagai seseorang kan harus mampu melihat ke segala penjuru. Ya. Nah, jadi ketika ulangan kalau kita memungkinkan minta tolong yang di depan, kalau yang kanan, yang kiri. Yang kiri. Yang belakang jarang sekali bantu, malah minta bantuan biasanya kalau Iya. yang belakang. Itu trik pertama. Trik kedua, saya hanya mengandalkan daya ingat. Ya. Jadi kadang-kadang guru nulis atau nerangkan gitu, saya dengarkan. Wih. Ya sekalipun sing nyandel dari 100% pasti nyandel 2%. Oh. Tapi anu, Iya. Aduh. tapi ki ono sing nyantel dan kebetulan waktu ulangan itu keluar. Jadi saya masih di titik aman lah nih. Misalnya dalam satu kelas itu ada sekitar 37 ya dulu ya. Satu kelas 37, 36 lah. Itu saya ya ora tahu punjul ke 30 alhamdulillah itu. Jadi bangga saya karena nggak sampai lebih dari 30. Iku mirip kayak nyong Mas. Asli nyong aku. Nyong ora tau nyatet. Nah, Tapi ketoke kaya wong pinter. Soalnya ngerti zaman biyennya pas sekolah. Pas saya dulu sekolah itu pokoknya gini. Kan ukurannya cuma biji garap ulangan. Bener gak? ya. Nah pas ulangan umum kae ya nyong sinau soal-soal biyen. Jebule guru-guru biyen kan males nggawe soal meneh gitu. Jadi cuma ngulang soal gitu. Nah, terus dikerjakan ya saya pakai itu aja. Metune nomor siji terus. Jadi nek wis setengah jam wis. Saya jadi ingat nih waktu kelas 1. Waktu kelas 1 itu kenapa guru-guru waktu saya masih kelas 1 begitu sayang dengan saya. Itu karena waktu itu saya benar-benar ngandalke itu bekas catatan kakak saya. Wah. Jadi saya nggak pernah nulis, Ya. tapi kakak saya kan orangnya memang rapi. Jadi buku dia waktu kelas 1 itu masih semua. Masih semua, kebetulan kakak saya tulisannya kan rapi, wong seni juga kayak sampean seni gambar. Itu tak bawa semua. Jadi besok pelajaran apa gitu ya saya nggak pernah nyatet. Justru guru ketika mau nulis saya seperti ngerti sak durunge winarah gitu. Karena saya tahu sing arep ditulis opo gitu karena di buku catatan kakak saya ada. Oh. Dan ternyata guru itu kayaknya kalau sekarang istilah komputer ya copy paste ya anak. Dadi sing ben pelajaran apa ya kuwi meneh itu sampai sekian tahun kan biasanya sama. Nah, ketika seperti itu guru menganggap saya cah pinter ngono. Padahal saya ngandelke catetane kakange. Muga-muga kakangku ora. Oh, ternyata itu berarti sisi lain yang kamu nggak tahu. Selama Tuh. ini cerita Nah. tentang Arif Muso salah ini berarti. Itu saya ngandelke. Tapi kelas 1 tok. Oh, Setelah kelas kelas 2 karena kakak saya dulu adalah A1 saya di A3 gesek toh. Oh, gesek. Wes, saya sudah kasarannya itu sudah kepaten obor gitu loh, kepaten obor wis ora iso neruske kepinteran saya yang kemarin gagal, ya sudah lillahi taala saja tak lakoni kayak gitu. Karena sebenarnya saya juga sudah kepingin masuk A1, tapi wis Kowe tenan kowe. bener. Karena dulu SMA 2 itu kan ada A4. Oh, Bahasa. bahasa. Saya kepingin ke bahasa waktu itu. Karena delok wong bahasa kok mangkat sekolah ngesak buku siji sampung gitu. Saya terinspirasi dari itu, dari penak teman sekolah ya. Saya kepingin masuk A4, ternyata yang milih A4 saat saya itu cuma 5 orang. Berarti tidak memenuhi kuota satu kelas. Akhirnya kan ditiadakan. Terus saya dikasih tahu, ini A4 nggak ada. Kamu harus milih kelas yang lain. Saya milih A1. Lah guru-guru yang di A1 kan pada tersinggung. Wong mau nih milih A4, bahasan A4 terus jalur A1. Jangan kurang ajar mungkin. Akhirnya terus wis A3 wae. Terus saya masuk ke A3. Saya wis mikir mau diar iki wis ora iso teruske riwayat. Tapi berarti ora salah. Sing ora salah saya apa gurune? Ya ora salah kan niate ning A4 sing ben kepingin nggawa buku siji tok. Tapi dipraktekke bener ning A3. Masih njuk bukune mung siji. Ngirit tok. Ngirit. Wah, pas ulangan wis luar biasa, men. Ceritane sebenarnya asli. Oh ya mbuh nggih Mas Agus ki critane ki bener apa ora, tapi selalu cerita Arif Muso ki wonge ya iso dadi kepingkel-pingkel gitu. Tapi nek bayangke saiki karo mbiyen cah beda Mas. Nek mbiyen pas mau bayangke pas ketika iki SMA gitu. Iki kelas 1, saya lagi manis-manisnya saya disawang manis ora Mas.
Biyen rambutnya keriting kaya kono klambi oblong-oblong biyen kayak gitu. Nah, disinilah kita ngasih contoh sama anak-anak yang generasi muda sekarang itu bahwa sekolah itu sebenarnya tujuannya itu tidak semata-mata hanya untuk tadi cari nilai, tapi cari kemampuan yang sesuai dengan passionnya gitu loh. Ya. Nah, salah satunya Pak Arif. Pak Arif itu begitu konsisten, ya toh, lulus langsung pernah kerja ya di mana di perhutani di Wonogiri atau di di Jawa Timur itu Wonogiri. di Wonogiri. KPH Surakarta waktu itu. Jadi pernah kerja di sana gitu. Nah, saya ngelihat wah keren ini berarti sesuai dengan passionnya gitu loh. Nah, berjalannya waktu akhirnya menjadi penggerak lingkungan. Ya, begitulah dan anehnya juga ketika saya setelah keliling kemana-mana untuk kegiatan outbound, bikin lokasi outbound di beberapa kota, akhirnya pulang ke Wonosobo, bikin dan saya beranikan diri untuk mengabari sekolah saya di SMA 2 bahwa saya sudah membuka arena kegiatan untuk pendidikan karakter dan lain-lain gitulah, singkatnya seperti itu. Nah, akhirnya dari pihak sekolah juga menganggap mereka memerlukan itu dan sudah 3 atau 4 tahun sebelum pandemi itu 3 tahun berarti 3 tahun setelah sebelum pandemi dari pihak sekolah SMA 2 sering mengirimkan siswa-siswanya untuk berkegiatan di tempat saya. Nah itu ternyata akhirnya dibutuhkan ya, yang begitulah, dulunya alhamdulillah. dianggap sebagai anak yang aneh, masa depannya suram, wah ini anak yang nggak tahu diri dan sebagainya. Ternyata mereka berbalik ya 180 derajat, akhirnya mereka butuh kemampuan kita gitu loh sih. Ya sempat sih dulu sampai ada beberapa guru yang ngomong kowe iki iso lulus ki mergane do mesake gitu. Jadi lulus karena kasihan itu bener-bener bagi saya adalah sebuah, saat itu mungkin saya menganggap sebagai guyonan, tapi ternyata setelah saya pikirkan itu malah justru motivasi yang terbesar bagi saya. Ketika saya lulus mung dianggap mergo dimesake sekolahan, saya harus mampu membuktikan bahwa lulusku ki ora lulus-lulusan, ora mung masalah perkara biji, tapi justru di sekolah itu karakter saya dibentuk, terus saya sekalipun dengan melanggar beberapa peraturan di sekolah, saya berusaha mengikuti jalur sesuai passion saya, yang akhirnya lulus donekke kasihan, tapi saya terus berusaha membuktikan bahwa rasa kasihan mereka itu justru jadi pemicu untuk saya. Aku ki ora butuh dimelasi kasarane gitu. Tapi biar suatu saat saya membuktikan bahwa di Wonogiri saya ngilang dari Wonosobo. Waktu itu kan kita tahu angkatannya dhewe pramuka sampu-ampuhe toh. Semarang wae ngelirik Wonosobo. Karena saya hilang dari peredaran kepramukaan Sakawana Bakti, saya itu digoleki karo orang unit waktu itu unit 1 Semarang. Wis dikursuske di Klatsar Nasional tekan Jakarta, kok malah ngilang orang genah. Kudune kan bina, terus ke bina, malah ngilang. Akhirnya pas kebetulan wong jiwane pramuka ya. Di Wonogiri sedang ada kegiatan pramuka tingkat provinsi waktu itu. Nah saya kan wong penasaran nyepak. Tongkrong ning ngarep warung sing nggo kegiatan lah. Di situ ada orang yang bareng jajan di situ, ternyata pernah lihat saya. Terus ngobrol, "Mas, sampean wong pramuka ya?" "Nggih, Pak." "Sampean Wonosobo?" "Nggih, Pak." "Arif Musa ya?" "Nggih." Terkenal. "Jaluk nomormu." Ngono. "Jaluk nomormu." "Lah pripun, Pak? Kowe iki digoleki Pak Sundoro Segi." Almarhum, dia sudah almarhum. Itu yang orang yang memasukkan saya ke perhutani itu. Nah, akhirnya saya dipertemukan lagi dengan Pak Sundoro di Semarang, terus saya ditanya, "Kowe nek pengen nyambet gawe nang perhutani, aja nek nyambet gawe karo liyane." Akhirnya saya masuk di perhutani. Di Wonogiri itu. Tapi karena waktu itu saya sudah ketemu pacar di Wonogiri. Ketika saya ditanya, "Kowe njaluk ditempatkan di mana?" Saya minta Wonogiri mawon. Ning Wonogiri kowe rekoso adoh wong tuwa, bayaranmu cilik, mboten napa-napa karena wis ketemu pacar. Oh, alah.
yang sekarang jadi istri saya. Oh, no. Wih. Pertanyaane ngono. Apa bedane Wonosobo karo Wonogiri? Nek di Wonosobo itu karena notabene-nya bahwa orang sudah mengenal saya dengan kenjelaian saya. Heeh. Jadi kasarannya iki nek entuk cewek ayu engel. Engel Wonosobo. Ora payu Mas ning Ora payu nek Wonosobo. Wonosobo. Ora Wonosobo karo Wonogiri ki bedane nanti? Ya mung Sobo karo Giri. Ora. Apa? Hah? Wonosobo Heeh. one ana papat. Nasi nek Wonogiri o loro i loro, Mas. Engel kok nek pertanyaan sing ngono engel lah. Lah, wis ya. Tuh. Njuk ketemune prige kowe, ceritane cintane prige. Lah mbiyen kan Tuh. mbiyen ora tau payu, Mas ya. Apa mergo melas ya? Oh, hilaf. Ya sadarnya masan wis duwe anak loro sih nembe sadar. Oh, sadar. Hilaf ning ngono. Setelah dia mengenal banyak orang, jebulane akeh wong sing luwih ganteng. Heeh. Oh, ngono. Kayak kisah nabi-nabi yo. Oh, mbiyen priye cok ngetoki alim, ngetoki bijaksana Enggak. pas nganu lho nggo memikat hati bojone iki calone mbiyen piye? Waktu itu kan saya ngelatih pramuka di beberapa SMA waktu Iya. itu di Wonogiri. Lah terus pas di salah satu sekolah, Kudu sing lucu lho ya. Hah? Kudu sing lucu iki ya. tlongso malahan. Ketika di daerah Tirtomoyo waktu itu saya ditugaskan daerah Tirtomoyo terus ikut bina di pramukanya Yayasan Sultan Agung kalau nggak salah. Semia Sultan Agung. Waktu itu saya tidak memperhatikan satu persatu karena bagi saya ngelatih profesional gitu loh. Nah, kebetulan tugas saya di Gunung Tunggangan dan waktu itu saya kan tidak punya motor, tadi balikin terabas alas engko sak jedol-jedol desa ndi gitu. Suatu saat saya jedol ke sebuah desa. Wah. Di situ saya lihat ada anu sedang angon wedhus. Wah, Tuh. Masih menggunakan seragam pramuka. SMA, Oh, Semia. Semia. Rok panjang karena memang seragamnya pakai jilbab. Aku batin bocah desa wis SMA gelem angon wedhus kok apik men gitu loh. Saya belum lihat wajahnya waktu itu. Lah, bari anu, "Mbak kok angon wedhus?" Nah, mlingo batinku celing. Gitu loh. Kok ayu. Saya bilang kok ayu temen. Nah, terus bari tak jak kenalan, tak takoni sekolah inti. Ternyata dia sudah mengenal saya. Karena ya wajar saya ngelatih di sekolahnya, dia lihat saya kan saya menghadapi banyak orang tidak tahu. Ternyata dia lebih paham ke saya. Akhirnya saya suruh mampir ke rumahnya. Ya 1-2 kali dia ngampir ke, tapi makin lama ora tampir ke saya nekat mampir gitu. Nah, mampir situ terus saya ngomong, "Mbok aja angon wedhus lah. Mesake yang jenenge wong cewek angon wedhus." Mesti hari ngomong bijaksana banget. Iya loh, ben ketok priye gitu. Ngono. Dan saya waktu itu pendekatan ke dia seolah-olah kakak adik. Bayangke wae, Mas. Kakak adik gitu loh. Nah, itu ben gampang kan gitu caranya memang kakak adik sih. Saya sarankan gue tuku sapi, wah itu wedhuse. Maksud saya kan kalau sapi di rumah, mengko sing ngarit bapake ngono lho. Oh, ngono. Ternyata setelah beli sapi juga sama. Tetep diangon. Dene sing ngangon. Heeh. Tetep diangon dan kalau ya dia yang ngarit juga. Saya batin lho ki malah piye. Tapi ya udah itu mungkin karena wis kesenangane gitu. Ya yang paling utama sih karena ketika melihat saya melihat itu srek ya saya semakin intens nih. Wih. Wah. Sampai diseneni lurahe barang saya. Wih. Elek temen ngono apa weh? Ora elek banget iki lek dolan ki cok ngantek kewengen. Oh, ngono. Gitu. Berarti tidak tahu diri. Karena saya menganggap mereka seperti keluarga kan waktu itu saking semangatnya ngerti-ngerti jam 09.00 isih nang kono kuwi terus sampai dimarahi Pak Lurah dulu diprotes. Nah, akhirnya saya manut agak mengurangi. Ya akhirnya terus jadi istri saya. Berarti atas pengalaman ternyata dia sebagai tukang angon ya. Angon sapi. Kayak kisah nabi-nabi. Angon garangan. Itu kisah saya sebagai garangan waktu itu. Oh no. Gitu. Tadi ana hubungane ya mau karena Gunung Tunggangan, akhirnya jadi tunggangan beneran. Ojo seru-seru perkara kuwi. Ora lho Mas, tunggangan. Naik motor bareng. Ayo. Naik motor bareng apa naik mobil bareng? Naik motor bareng kan sering tuh, paling enak
motor, nek motor Iya. iso ngene. Kayak dilane lho. Aku bayangke Dilan karo ngilo weruh rupaku ngono rasane mlesete adoman. Tapi luar biasa ternyata punya kisah cinta. Mbiyen kayak ora tau krungu ya, Mas, kisah cintane ya, Mas. Kayaknya begitu dicekak apa cewek-cewek dicedaki karo Pak Arif Muso ki kayane prige ngono lho. Ya gila-gila piye ngono kan. Ngono wis Heeh. bocah ki adus urung ngono kan mbiyen ketok banget. Sok adus ora Mas Mas sekolah. Jujur saja saya kadang-kadang 3 hari sekali. Akhirnya terbongkar. Bener berarti. Iki Nah, saya tak akui, saya dulu entah itu pesugihan saya atau apa. Tapi saya SMA iki kadang-kadang tangine wae pitu kurang seperapan tangi. Mana sempat mandi. Iya. Akhirnya saya berangkat dan selama SMA saya merasakan kayaknya saya tidak pernah duduk terus untuk jejeran. Wah. Kerep sendiri pokoknya lah. Dadi ana sing ngomong biyen, "Aja cedak-cedak Arif ora tau adus." Ngono. Ternyata ngaku bener, Mas. Oh, berarti itu fakta itu. Ya wes gitu aja Pak Arif. Terima kasih telah menginspirasi kita. Ki acarane jenenge di JLBH podcast. Oh iki gua acara to iki. Oh, acara. Ora sadar ya di shooting ya. Ora sadar, iki. Oh, ora sadar. Iki jenenge Tak kira dinggoni iki mung ben cethole omong-omongan ngono sebelahne di syuting to iki. ora iki terapi budek, Mas. Di JLBH daripada jarene lebih baik hooh. Kemana?